Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya kita bersama sudah melewati bulan Ramadan, kita memasuki bulan Syawal, dan hari ini mungkin hadirin semua sedang libur. Dan ini juga merupakan peringatan bagi kita hadirin, dan juga berupa kesyukuran yang luar biasa. Kenapa kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu besar, yaitu kita Allah takdirkan sebagai muslim, sudah beriman. Sudah sebagai muslim, sudah beriman. Dan beberapa hadirin mungkin juga pada hari ini sudah mengamalkan, ada beberapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Meskipun surat Al-Kahfi ini boleh dibaca hari apa saja, ada beberapa juga yang mengatakan dibaca di hari Jumat. Hadirin, coba kita teliti, telah sedikit saja ya, mentadaburi surat Al-Kahfi. Di awal surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Kata Allah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, dan memberi kabar gembira kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dilanjutkan, wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Yang keempat artinya, dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Dan kita tidak mengatakan Allah punya anak. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah muslim. Kenapa? Selanjutnya, mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah besarnya dosa kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanyalah mengatakan kebohongan belaka. Mungkin orang lain hari ini memperingati hal itu, tapi kita tidak mengatakan itu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan itu kita perlu benar-benar bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, melewati bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal, ataupun kapanpun sampai kita nanti menghadap Allah, meninggal dunia,
manusia pasti akan bertemu dengan rasa lelah, bertemu dengan rasa kecewa, gundah gulana. Namun, pernahkah kita hadirin melihat ada dua orang yang mengalami ujian yang sama? Ujiannya sama, berat. Sesungguhnya kalau orang lain melihat berat, tapi ternyata responnya berlainan. 180 derajat berbeda. Ya. Yang satu tetap tenang, tetap tegar, sementara yang lain hancur, frustasi hingga marah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Mengapa hal ini terjadi hadirin? Jawabannya adalah karena perbedaan ilmu. Karenanya kita tiap hari Jumat diwajibkan untuk setidaknya sejumat sekali, sepekan sekali kita mempunyai ilmu, memiliki ilmu. Mengapa orang tidak bisa bersabar? Mengapa orang bisa marah? Ketika dikenakan ujian, bayangkan hadirin, ketika dia dikenakan ujian, baik keluarganya misalkan kurang baik, ya, atau yang sesederhana ini istrinya cerewet, banyak bicara, marah-marah, ataupun anaknya sedang nakal. Kalau orang tersebut tidak punya ilmu, ya, dia tidak punya, kalau bahasa sekarangnya, tidak punya knowledge, tidak punya skill, ya, pengetahuan nggak punya, skill tidak punya, maka apa? Akhirnya dia frustasi. Frustasi ini bingung mau diapakan ini hal ini. Frustasi ini yang memicu kemarahan, akhirnya marah kepada kejadian. Karena dia tidak punya ilmu, tidak punya knowledge, tidak punya skill. Dan ini terjadi pada setiap hal. Padahal setiap kita insan ini setiap harinya pasti akan dicoba. Dan Allah ingin melihat barang siapa yang paling baik amalnya. Sabar tanpa ditopang dengan ilmu akan terasa hambar dan berat. Jadi tanpa ilmu dan alat yang tepat seorang akan merasa mentok dan buntu, dan itulah munculnya frustasi dan marah di situ. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janjinya, kita bersama sudah hafal ya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali. Dan di sini disebutkan ma'a itu bukan hadirin, bukan setelah kesulitan ada kemudian, bukan setelah. Ma'a itu bersama. Anda kesini Jumatan bersama siapa? Oh, bersama anak saya. Artinya bebarengan, bukan anaknya nyusul belakangan, bukan. Fa inna ma'al usri yusra. Ma'a, kamu kesini sama siapa? Sama istri saya, sama anak saya. Artinya barengan. Maka dalam kesulitan itu barengan dengan kemudahannya, satu paket. Tidak nanti menyusul belakangan, tidak, bersama-sama. Ya. Jadi jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dimaksud di sini adalah pemahaman tentang hakikat dunia. Ya. Dunia ini memang tempatnya bala dan ujian hadirin. Tempatnya lelah, tempatnya kecewa, ya. Tempatnya bingung. Itu dunia. Apabila nanti kita telah memasuki surga, tidak ada kebingungan di dalamnya, tidak ada masalah lagi. Ya. Dan itu menyadarkan kita, oh kita masih di dunia, nanti tempat tinggal kita selama-lamanya adalah kampung akhirat. Jadi wajar kita capek, ya, kita sebal, kita marah, untuk kecewa dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang pasti dialami setiap insan, baik itu presiden, mau menteri, ya. Bahkan yang sekarang itu ya, presiden yang luar biasa orang pada mencercanya, ya, 2 presiden itu juga sama punya masalah, dan mereka juga tidak bisa tenang, tidak bisa tidur dan tenang. Dan itu adalah hakikatnya, Anda masih hidup di dunia. Kalau sudah di akhirat nanti kabar bahagia, semuanya tanda kesedihan, tiada gundah gulana, ya. Bahkan mohon maaf, untuk ke toilet, ke kamar mandi tidak ada. Tidak ada sama sekali. Semuanya adalah kenikmatan, dan kholidina fiha abada. Dan beruntung kita telah menjadi seorang muslim. Saya akan bacakan 1 buah hadis yang mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita semua. Keuntungan bagi kita adalah kenapa kita telah menjadi seorang muslim. Baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW memberikan ilmu, alat berupa pemahaman melalui sabdanya, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzdin wala adhan wala ghamin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha
min khotoyah. Yang artinya tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, ditimpa penyakit, ditimpa kekhawatiran alham, ditimpa kesedihan al-huzn, ditimpa gangguan maupun kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan semua itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apapun ketika kita merasa tidak nyaman, sabar, ya Allah, ini kafarah, ini penggugur dosa saya. Lelah, capek, gundah gulana, ya. Itu keuntungan muslim. Non-muslim tidak punya itu, hadirin. Dan kalau Bapak sekarang kemarin telah bulan Ramadan, telah menumpuk pahala banyak gitu. Ya, mungkin ada beberapa dosa-dosa yang masih nyisa. Makanya Allah berikan kelelahan, berikan capek, berikan ujian. Ya. Lelahnya fisik adalah penggugur dosa, hadirin. Dan huzn, sedih akan masa lalu. Nah, kalau tiba-tiba kita teringat, aduh masa lalu, andaikan, astagfirullah, saya sabar, saya ridho. Nah, itu sudah menjadi penggugur dosa. Dalham, cemas akan masa depan. Aduh nanti gimana ya? Aduh nanti gimana? Nah, itu kalau kita menyadari itu adalah kafaroh, penggugur dosa kita, hadirin, adalah proses pembersihan diri kita dari dosa-dosa. Tanpa ilmu ini, musibah hanya akan menyisakan kecewa, kemarahan. Tapi kalau sudah tahu hadis ini, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya Allah ingin gugurkan dosa-dosa saya. Ya. Musibah bisa menjadi sarana pendewasaan. Orang yang berilmu tahu bahwa Allah tidak sedang menghukumnya, melainkan sedang mengundangnya untuk lebih dekat melalui doa-doa di tengah malamnya, ya, menjadi sabar berkualitas. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kesabaran kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, mari kita jadikan setiap momen lelah kita sebagai ajakan untuk menuntut ilmu agama lebih dalam lagi, ya. Sebab ujian dihadapi dengan ilmu akan melahirkan ketenangan. Sedangkan ujian yang dihadapi dengan tanpa ilmu atau kebodohan hanya akan melahirkan keputusasaan atau frustasi. Jadi jangan biarkan diri kita mentok atau frustasi, hadirin, hanya karena kita enggan mempelajari janji-janji Allah yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah penutup surat Al-Insyirah tadi, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih waliya amrina wa mulata umuril muslimin. Ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin kami dan pemimpin-pemimpin umat Islam. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antas tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin.